Bab ke-15. Menikah dengan Lingga. Theo Ferrara. Menikahlah dengan Lingga. Suara Pak Adrian terdengar. Tiba-tiba saja ia masuk kembali bersama Dila dan Tante Tanya. Dila dengan wajah lemahnya menatap ke arahku penuh ketidakberdayaan. Terlihat Tante Tanya menatap tajam penuh kebencian. Beberapa kali, Tante Tanya mengusap air matanya. Meratap putrinya yang tengah dalam kehancuran. Cepat putuskan. Sebentar lagi akan berdatangan para tamu dan juga penghulu. Sentak Pak Bram. Aku. Sungguh. Tiba-tiba saja lidahku terasa keluh. Mama juga hanya diam tak bergeming. Ma. Lirihku. Aku pun tidak tega menatap wajah Dila yang penuh kesedihan. Semua keputusan ada di tangan kamu. Sayang. Ucap Mama. Kami berubah pikiran. Kalau Rara tidak mau menikah dengan Lingga, maka kami membatalkan untuk menanam saham di perusahaan milik Pak Adrian. Tegas bapak tua itu, menggebu-gebu. Pak Adrian menoleh pandang pada istri dan anaknya. Dila masih berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh kebencian. Nafasnya seakan tak beraturan. Riasan makeup di wajahnya pun sudah sangat kacau. Mungkin karena air matanya terus menetes deras tiada henti. Aku mencintai Lingga. Tapi bukan seperti ini cara aku menikah dengannya. Setelah terdiam sejenak, Pak Adrian pun memohon padaku agar mau menikah dengan Lingga. Menikahlah, nak. Bukan atas dasar kerjasama perusahaan aku memintamu menikah dengannya. Selain itu juga untuk menyelamatkan nama besar kami. Ucap Pak Adrian. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran orang tua itu. Mungkinkah perusahaan lebih penting daripada perasaan seorang anak? Aneh, kenapa mamaku hanya diam saja sambil berpangku tangan? Seolah ia menyerahkan semua keputusan padaku yang sudah pasti sangat membutuhkan masukannya. Dila masih memandangku dengan tatapan yang menyeramkan. Sungguh membuatku merasa takut. Mama Lingga menghampiriku dan mengajakku gegas menuju ke sebuah tempat. Aku diam saja sambil mengikuti langkahnya. Menikahlah dengan anakku, nak. Lirihnya. Bukankah kalian sudah saling mencintai? Ucap Mama Lingga sambil menyuruhku duduk di depan cermin rias. Ternyata ia mengajakku masuk ke ruangan rias pengantin. Di sana pun masih ada tukang rias. Dandani gadis ini. Masih ada waktu 15 menit dari sekarang. Ujar Mama Lingga. Jangan rias saya. Saya tidak mau menikah dengan Lingga. Segera aku berlari keluar ruangan. Mama, ayo kita pulang. Aku menarik tangan Mama untuk segera keluar dari tempat yang saat ini membuatku merasa tidak nyaman dan terpojok. Lah, tunggu. Cegah Dila menarik tanganku. Namun, aku memilih untuk tetap mengabaikan mereka. Aku tidak peduli dengan nasib keluarga besar mereka atau perusahaannya. Aku sama sekali tidak peduli. Yang aku tahu, aku sama sekali tidak mampu menyakiti hati Dila. Lara, tunggu. Panggil Tante Tanya menghentikan langkahku. Menikahlah dengan Lingga. Dila tidak apa-apa. Ucap Tante Tanya. Memang aneh kenapa dia seperti ini. Adakah niat lain? Menikahlah, Kak. Sekalipun kamu tidak mau menikah dengan Lingga, aku akan tetap tidak menikah dengannya. Lagi pula, dia menerimaku karena salah orang. Karena dia mengira itu kakak. Dan lagi pula semua keluarga besar mereka tidak akan pernah menerimaku. Karena aku anak seorang pelakor. Kakak lihat. Bahkan Tante Manda sangat membenci mamaku. Mungkin saja dia tahu sebuah kebenaran tentang mamaku yang tidak kita tahu. Tegas Dila menunjuk ke arah mamanya. Aku seakan tidak peduli dan memilih untuk tetap keluar dari gedung. Namun, saat kaki hendak melangkah, bertepatan pula dengan penghulu dan tamu undangan lain yang baru saja datang. Secepat kilat, Dila langsung menarik tanganku dan membawaku menghampiri Lingga. Dila mendudukkan aku dan Lingga di depan sebuah meja yang akan digunakan oleh keduanya melaksanakan akad. Di atas meja itu juga tampak satu kotak perhiasan besar. Mungkin saja itu sebuah mas kawin yang sudah disiapkan. Maaf, Dil. Aku tetap tidak bisa. Biarkan aku pergi. Lirihku. Mama, aku beranjak pada Mama. Tidak ada paksaan untuk menikah di sini kalau anakku tidak bersedia. Hak menikah sepenuhnya ada pada putriku.
Tolong hargai keputusannya. Tegas Mama. Aku tidak mau menikah. Ma, aku tidak ingin terlibat permasalahan di dalamnya. Dari awal aku tidak tahu menahu tentang ini. Lantas kenapa aku terseret di dalamnya? Menikah itu harus didasari rasa suka sama suka. Kalau salah satu tidak bersedia, sebaiknya jangan dilakukan. Timpa Pak Penghulu. Aku mengangguk dan segera mengajak Mama untuk berlalu. Lara, demi Tuhan, aku mohon. Dila bersimpu di kakiku di hadapan semua orang. Apa dia tidak mengerti kalau sekalinya tidak? Aku tidak akan melakukannya. Kamu saja yang menikah dengannya. Dil, jangan seret aku ke dalam permasalahan keluarga ini. Tegasku. Ayo, Ma. Aku pun menggandeng tangan Mama dan melangkah dengan cepat. Sebelum ada lagi drama yang akan menghentikanku. Setelah keluar, aku kembali menatap gedung megah yang membuatku terjebak dilema. Baru setelah itu, kami pun menghentikan taksi dan langsung masuk ke dalamnya. Aku main buka saja taksi itu, untung sedang tidak ada penumpangnya. Tidak tahu lagi apakah Dila Jeti menikah dengan Lingga atau tidak. Meski aku mencintainya, aku tidak mau menikah dengan cara seperti ini. Pak Bram bilang, kalau aku tidak mau menikah dengan Lingga, maka ia akan membatalkan untuk menanam saham. Berarti, secara tidak langsung pernikahanku dengan Lingga adalah sebuah perjanjian. Aku tidak mau. Pantas saja tante-tante itu tiba-tiba memintaku untuk menikah dengan Lingga. Ternyata ada tujuannya. Aku Rara, bukan perempuan bucin karena cinta. Aku tidak suka melakukan sesuatu atas dasar paksaan. Kalaupun setelah ini aku dibenci oleh mereka, itu bukan urusanku. Aku juga ingin melihat bagaimana keseriusan Lingga. Sebab karena aku mencintainya, aku tidak ingin takdir menyatukan kami dengan cara seperti ini. POV Tanya. Percuma aku ikut mengemis agar Rara mau menikah dengan Lingga. Tetap saja gadis itu sangat keras kepala. Bagaimana ini? Bahkan perusahaan kami saat ini memang sangat membutuhkan saham dari perusahaan milik Pak Bram. Gagal sudah aku mendapatkan besan dan menantu konglomerat gara-gara kehadiran Amanda. Ingin rasanya aku ini membunuhnya. Ternyata dendam akibat aku main serong dengan suaminya dulu masih ada hingga saat ini. Hanya saja, perselingkuhanku dengan suaminya saat aku masih belum mengenal Mas Adrian. Itu pun sudah cukup lama dan aku hanya bermain-main saja. Karena dengan menjadi simpanan suaminya, aku bisa mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan. Berbeda dengan Mas Adrian yang memang sudah kaya dari asalnya. Intinya, aku menginginkan Rara menikah dengan Lingga supaya Pak Bram tidak membatalkan untuk menanam saham di perusahaan Mas Adrian. Kalau masalah percintaan Dila, aku akan mencarikan jodoh yang lain. Keluarga yang tidak tahu menahu tentang masa lalu keluarga kami. Toh pria di dunia ini bukan hanya Lingga saja. Pak, kalau memang acara pernikahan ini harus batal, batalkan saja. Daripada kita mengorbankan perasaan anak kita. Ucap Lestari pada suaminya Bram. Semua ini memang gara-gara Manda. Dengar ya wahai para tamu undangan yang datang. Teriak Manda. Jangan sampai dia itu membuat kami malu di hadapan semua orang. Pernikahan keluarga Edial Group dengan keluarga Pak Adrian dibatalkan. Kami adalah keluarga terpandang. Jadi kami tidak mau menjadi bagian dari keluarga pengkhianat. Saya tidak setuju. Keponakan saya menikah dengan anak dari seorang pelakor. Pekiknya. Kisru cemohan tamu yang datang pun seakan memandang kami dengan tatapan sinis. Ini semua gara-gara Dila yang ingin kembali melihat kejadian di dalam. Kalau tidak, mungkin kami tidak dipermalukan seperti ini. Oh, Jeti anak pelakor ya? Jangan deh. Seperti itu cibiran yang keluar dari mulut mereka. Pak Adrian, maafkan kami. Mungkin ini sangat memalukan bagi keluarga. Bapak, percaya pada saya tidak akan membatalkan kerjasama kita. Ucap Pak Bram. Aku tidak peduli lagi tentang kerjasama itu. Tapi, yang aku pikirkan saat ini adalah perasaan Dila. Saya selaku orang tua dari Dila, sangat menyayangkan sikap keluarga besar Bapak yang seakan tidak memiliki etika. Balas Mas Adrian. Memalukan kami sesuka hati di halayak umum. Lanjutnya, saya tidak lagi memikirkan kerjasama dengan perusahaan Anda. Masa lalu kami yang tidak ada pengaruhnya sama sekali menjadi alasan untuk kalian seenaknya menghina kami. Kalian keluarga terhormat,
tapi tidak memiliki etika. Maki Mas Adrian. Tahu kamu, Tanya, seorang perempuan sepertimu akan menghasilkan benih yang sama sepertimu. Hina Manda. Plak. Kulayangkan tamparan keras di pipinya. Setelah itu, aku mengajak Mas Adrian dan Dila untuk beranjak meninggalkan gedung. Ikatan pernikahan ini tidak berjalan lancar. Hari ini, kami memutuskan untuk putus hubungan dengan keluarga besar Pak Brang. Pernikahan Dila dan Lingga dibatalkan. Di mobil, aku coba untuk menenangkan Dila. Mas Adrian dan aku terus meminta maaf. Namun, Dila hanya bungkam. Sedari tadi dia terus menangis. Hinaan ini memang sangat luar biasa dan begitu menyayat hati naluriku sebagai seorang ibu. Kenapa anakku harus merasakan imbasnya? Hayalan indah yang ada di dalam benakku sirna sudah. Dila, maafkan papa dan mama. Sayang, lirih Mas Adrian. Tapi anakku itu hanya diam termangu. Salah kamu adalah anak seorang pelakor. Aku kembali terngiang ucapan Manda tadi. Mungkin itu juga sesuatu yang membuat Dila merasa sakit. Aku memang salah. Tidak seharusnya dulu aku memancing Mas Adrian. Awal mula petaka perselingkuhanku dengan Mas Adrian terjadi, itu memang salahku. Aku mengakui. Akulah yang menggoda Mas Adrian awalnya. Saat Mas Damar yang tak lain suami Manda itu memutuskan hubungan denganku karena lebih memilih kembali pada istrinya, aku merasa sangat frustasi. Aku pernah menjadi wanita simpanan Mas Damar. Saat itu, entah setan dari mana yang mendorongku. Aku yang tahu Mbak Lirna beberapa hari belakangan sering tidak enak badan, timbul rasa untuk menarik perhatiannya. Sebab, aku tahu Mas Adrian sering merasa suntuk. Pasti kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Malam itu untuk pertama kalinya, Mas Adrian tidur di sofa ruang tamu. Aku menghampiri dengan tubuh yang berbalut handuk. Aku minta tolong pada Mas Adrian untuk mencari tikus di kamarku. Meski sudah jelas tidak ada tikus. Itu hanyalah sebuah alasan. Saat Mas Adrian sudah masuk ke pintu kamar, aku sengaja melepas handuk yang dikenakan. Dan akhirnya, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Awalnya aku merasa bersalah. Namun, seiring bergulirnya waktu, itu menjadi candu tersendiri di hatiku. Cinta itu semakin lama semakin tumbuh begitu besar, hingga aku pun mulai menuntut Mas Adrian untuk menikahiku. Sengaja aku tidak meminum pil yang diberinya, supaya di dalam rahimku ini tumbuh benihnya. Dengan benih yang tertanam, aku bisa menjerat Mas Adrian dengan mudah. Untung saja tadi Manda tidak membuka masalah perselingkuhanku dengan damai di depan semua orang. Terutama Mas Adrian. Kalau dia ceritakan juga kebenarannya tadi, bisa tamat riwayatku. Bisa hancur juga wibawaku. Aku tidak siap bila tambah membenciku. Ma, ajak Dila turun. Perintah Mas Adrian saat tidak terasa kami sudah sampai di halaman rumah. Iya, Pak, ayo, sayang. Ajakku sambil merangkul bahu Dila. Tolong jangan sentuh tubuh saya sedikit pun. Sanggai Dila sambil melepaskan tanganku. Sosok yang merebut suami orang akan selalu dicap sebagai perempuan tidak benar. Sebab norma sosial dan agama juga tidak membolehkan hal itu. Bahkan dalam suatu komunitas masyarakat yang paling sekuler sekalipun, pelakor mendapat tempat yang rendah secara sosial. Cibir Dila sambil membuka pintu mobil dan bergegas ke dalam rumah. Mas Adrian pun sama. Setelah memarkirkan mobilnya, ia langsung menyusul Dila bergegas. Sebenarnya siapa yang salah dalam kasus ini? Jika aku mampu, aku pun tidak mau takdir seperti ini terjadi dalam hidupku. Aku sengaja pindah ke kota ini bahkan karena tidak sanggup mendengar hinaan dan cacian di lingkungan tempat tinggal yang dulu. Sekarang setelah bertahun-tahun aku merasa tenang. Sebuah tabir harus kembali terungkap. Dila, maafkan Mama. Nak, ucapku sambil terus mengetuk pintu kamar Dila. Namun percuma. Dila sama sekali tidak mau menjawab apalagi membuka pintu. Rumah yang biasanya terasa begitu hangat, kini seakan tidak bernyawa. Mas Adrian juga terus termenung di pinggir kolam renang. Entah sampai kapan semua ini kembali normal. Ternyata seperti ini hasil perbuatan yang aku dapat. Ucapan Lirna kalau aku akan mendapat balasan, itu memang benar. Putri yang terlahir dari rahimku harus turut merasakan imbasnya. Semoga saja, kelak bila menikah, tidak mengalami hal yang pernah aku lakukan dulu. Ketakutan itu ada setelah kejadian ini.
Aku takut kalau kelak suami Dila pun diambil perempuan lain. Aku juga takut Mas Adrian mengulang hal yang sama. Entah kenapa, meski kami bertahan selama 20 tahun ini, tetap di dalam hati terdalam, aku memiliki ketakutan. Bukan tidak mungkin pria itu kembali kepincut dengan perempuan lain setelah aku tidak mampu melayaninya lagi seperti dulu. Ingin sekali aku menghilangkan rasa curiga dalam diri ini. Tapi aku tidaklah mampu. Hatiku terus dipenuhi rasa curiga. Bukan hanya curiga saja yang kini aku rasa. Tapi, aku juga takut anak perempuanku menderita karena ditinggal suami demi perempuan lain. Semoga balasan untuk perbuatanku cukup pada penghinaan dan cibilan ini saja. Tidak berlanjut pada anak perempuanku di kemudian hari.